Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallahi wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa asdaqul qailin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يغفر لكم ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحبني كان معي في الجنة الحديث أو كما قال. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah, marilah kita tidak henti-hentinya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas izinnya, atas karunia-Nya pada hari ini kita dapat menunaikan ibadah salat Jumat. Salawat dan salam semoga senantiasa Allah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, kepada para sahabat-sahabat beliau yang mulia, dan moga-moga kita pun umatnya kelak memperoleh syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di yaumil qiyamah. Jamaah rahimakumullah, takwa adalah harta termahal kita. Takwa adalah milik kita yang paling berharga dan abadi, karena hanya takwa yang akan kita bawa pada saat menghadap Allah Subhanahu wa taala. Karena itu khatib berwasiat untuk diri dan pada seluruh jamaah, marilah kita selalu untuk meningkatkan takwa kita kepada Allah dengan takwa yang sebenar-benarnya. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan takwa yang sebenar-benarnya. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan jangan kamu mati melainkan dalam keadaan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah merintahkan kepada kita untuk haqqa tuqatih, takwa yang sebenar-benarnya. Karena itu takwa ini adalah sesuatu yang terus dinamis sifatnya. Karena itu Allah menyuruh kepada kita untuk haqqa tuqatih, meningkatkan ketakwaan dengan sebenar-benarnya takwa. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, hari-hari ini sebetulnya adalah sebagian kaum muslimin banyak yang memperingati hari lahir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Maulid Nabi. Tentu saja sebagai wujud kecintaannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semangatnya untuk meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena memang Allah memerintahkan kepada kita untuk mencintai, meneladani Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, apa kewajiban kita kepada Rasul sesungguhnya? Kita membutuhkan Rasul. Kewajiban kita kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah yang pertama tentu mencintainya.
Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Qul, katakanlah Muhammad, jika kamu mencintai Allah, maka fattabi'uni, maka ikutilah aku Muhammad. Yuhibbukumullah, maka Allah akan mencintai kamu. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah akan mengampuni dosa-dosamu. Wallahu ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun, Maha Rahim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Inilah kewajiban kita pertama, yaitu mencintai Nabi Muhammad. Orang yang mengatakan beriman kepada Allah tetapi tidak mencintai Rasulullah, maka kata ahli tafsir, dia telah berbohong terhadap pengakuan itu sendiri sampai dia mencintai Nabi Muhammad. Karena ayat itu jelas, jika kamu mencintai Allah maka ikutilah Muhammad. Yuhibbukumullah, maka Allah akan mencintai kalian. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kita lahir di zaman akhir, zaman di mana kita tidak pernah bertemu dengan Rasul. Kita tidak pernah bertemu dengan Rasul, bahkan tidak pernah bertemu dengan sahabat-sahabat Rasul yang pernah bertemu Rasul. Namun kita mencintai Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah hadirin, salah satu dari apa yang pernah disampaikan oleh salah seorang sahabat ketika bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, siapakah di antara umatmu yang paling mulia?" Ya. Para sahabat sudah merasa bahwa dialah yang paling mulia. Tentu karena dia bersama Rasulullah. Kata Rasul, "Kalau kalian mulia itu wajar, kalian hidup bersama aku." Dibimbing langsung oleh Rasulullah, jika ada salah segera diluruskan. Tapi Rasulullah buru-buru menyampaikan bahwa umatku yang baik, umatku yang paling mulia adalah mereka yang jauh dari aku, jauh dari waktu dan jauh dari jarak, tapi dia beriman kepadaku, padahal dia tidak menyaksikan aku, tidak melihat aku, dan tidak bertemu dengan aku. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Inilah kecintaan kita kepada Rasulullah SAW. Kita tidak bertemu, tapi kita mencintai Rasulullah. Bahkan kecintaan itu sampai kita rindu untuk bisa membersamai Rasulullah di surganya. Inilah cinta itu. Kecintaan yang menjadikan kita tidak pernah berhenti untuk selalu mengikuti dan mencintainya, karena kita ingin membersamai dan bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kelak di surganya. Inilah yang harus kita wujudkan sebagai bentuk kecintaan kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada salah seorang sahabat bertanya pada Rasul, "Ya Rasulullah, kapan kiamat?" Rasulullah bertanya, "Apa yang kamu siapkan? Kamu bertanya tentang kiamat itu." Sahabat ini menjawab dengan singkat, "Yang aku siapkan adalah aku cinta kepada Allah dan Rasulnya." Rasulullah menjawab, "Kamu akan bersama yang kamu cintai." Sehingga Rasulullah pernah bersabda dalam sebuah hadisnya, "Man ahabbani kana ma'iya fil jannah." Barang siapa yang mencintaiku, maka dia akan membersamaiku nanti di surganya. Inilah yang luar biasa hadirin. Sehingga kita sebagai umat akhir zaman, kita masih mendapatkan kesempatan untuk bisa membersamai Rasulullah. Karena kita jauh dari Rasulullah, tapi kita mencintainya. Kita rindu. Kita selalu berupaya untuk selalu mengikutinya. Dan lain sebagainya yang menunjukkan bahwa kita benar-benar rindu kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kecintaan inilah yang harus muncul pada diri kita sebagai umat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang kedua adalah bukti kita cinta kepada Rasulullah adalah yaitu senantiasa mentaati perintah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Barang siapa yang mentaati perintah Allah dan Rasulnya, itulah dia bukti bahwa dia cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi
wasallam. Ketaatan hadirin, ini adalah masalah yang esensial bagi orang yang beriman. Karena keimanan seseorang sangat ditentukan sejauh mana ketaatannya pada Allah dan Rasulullah. Sehingga ketaatan ini menjadi ukuran seseorang dikatakan mencintai Rasulullah ataukah tidak. Kita berupaya dan berikhtiar untuk senantiasa mentaati apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul-Nya, serta menjauhi apa yang dilarang oleh Allah dan Rasul-Nya. Dan ini juga menjadi bukti tentang kecintaan, bahwa yang dikatakan cinta itu ketika dia mengikuti apa yang aku perintahkan, kata Rasulullah, dan bukti cinta ketika dia meninggalkan apa yang aku larang. Jadi kecintaan kepada Rasulullah SAW adalah sejauh mana ketaatan kita di dalam menyambut seruan dan perintah Allah dan Rasul-Nya. Kemudian yang ketiga hadirin, salah satu dari bukti kita cinta kepada Rasulullah SAW yaitu dengan memperbanyak membaca sholawat kepada Nabi. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikat bersolawat atas Nabi Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Karena itu, wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat adalah ibadah yang langsung dicontohkan oleh Allah dan para malaikat. Tidak ada ibadah yang dicontohkan oleh Allah, melainkan adalah salawat. Ini menunjukkan hadirin bahwa bersolawat atas Nabi adalah bukti kecintaan kepada Nabi Muhammad dan bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Betapa banyak hadis yang memerintahkan kepada kita untuk memperbanyak salawat atas Nabi, wabil khusus di hari-hari Jumat seperti ini. Banyak hadis sahih memerintahkan kita untuk memperbanyak salawat kepada Nabi, karena ini adalah ibadah yang langsung Allah dan para malaikat telah mencontohkannya kepada kita. Salawat dari ada yang singkat, sallallahu alaihi Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Itulah salawat-salawat yang sangat dianjurkan untuk diperbanyak oleh kita semua. Kenapa? Karena memang itulah yang nanti akan menjadi sumber syafaat dari Nabi Muhammad SAW kelak di yaumil kiamah. Di antara syafaat yang akan menyelamatkan manusia yaumil kiamah adalah, yang pertama tentu adalah Iqra'ul Quran. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Karena membaca Al-Quran hakikatnya adalah mencintai Rasulullah, mentaati Rasulullah. Karena itu bacalah Al-Quran, karena Al-Quran itu akan menjadi syafaat nanti di yaumil qiyamah. Tentu syafaat yang kedua adalah ketika kita mempercayai, mencintai, mentaati dan melengkapi dengan membaca salawat atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itu mari kita memperbanyak salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itu sebagai bukti kecintaan dan kerinduan kita kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Kemudian yang keempat, bukti cinta kepada Rasulullah adalah yaitu mencintai orang-orang yang dicintai dan diperintahkan oleh Rasulullah untuk dicintai. Di antaranya adalah keluarga, para sahabat-sahabat beliau yang mulia. Kita mencintai mereka karena Rasulullah memerintahkan kita untuk mencintai mereka. Mereka adalah orang-orang yang paling dekat dengan Rasulullah. Mereka, keluarga dan para sahabat-sahabat beliau yang mulia adalah orang-orang yang telah banyak berjasa di dalam membantu dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka adalah orang-orang yang senantiasa ada dalam hidayah Allah Subhanahu wa taala. Kita memuliakan mereka, mengikuti sebagian dari perilaku yang mulia dari mereka, karena mereka adalah generasi terbaik. Generasi terbaik adalah generasi awal ini, generasi yang dididik langsung oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah akhlak kita. Mereka adalah orang-orang yang telah banyak berjasa di dalam dakwah Islam ini. Karena itu hadirin jamaah rahimakumullah, Rasulullah pernah bersabda, khairul quruni qarni tsumma alladzi yalunahum tsumma alladzi yalunahum. Sebaik-baik zaman, sebaik-baik masa adalah masaku, kemudian masa setelah aku. Itu artinya bahwa masa Rasulullah dan masa para sahabat itulah masa-masa terbaik. Karena itu bagi generasi kita, mencintai mereka adalah membaca banyak sejarah kehidupan beliau, sejarah kehidupan para sahabat, lalu meneladaninya. Karena generasi sekarang ini tidak akan mungkin mencapai kemuliaan melainkan dengan mengikuti cara hidup dan kehidupan generasi awal. Generasi yang telah terbukti dalam waktu yang singkat telah mampu membangun peradaban Islam yang amat sangat luar biasa. Di masa pemerintahan Khalifah Umar bin Khattab, Islam sudah nyampe ke Asia Tengah. Suatu perkembangan yang luar biasa. Sehingga pantas hal seperti inilah yang menyebabkan sebagian orang-orang yang di dalam hatinya ada kedengkian, dia memiliki ketakutan yang luar biasa terhadap perkembangan Islam yang luar biasa. Inilah namanya mencintai orang yang disuruh oleh Rasulullah untuk dicintai, keluarga. Sebaliknya, betapa banyak sejarah membuktikan bahwa mereka-mereka yang telah membenci orang-orang yang dicintai oleh Rasulullah, mereka telah mendapatkan azab sebelum azab sebenarnya di akhirat kelak. Kisah bagaimana orang-orang yang telah memenggal kepala Husain dan Hasan, mereka telah mendapatkan azab yang luar biasa sebelum azab yang sebenarnya. Semoga kita semua dapat belajar dengan sungguh-sungguh bahwa meneladani dan mencintai mereka, termasuk di dalamnya tentunya adalah mempelajari kisah hidup yang mulia untuk jadikan sari teladan dalam kehidupan kita. Kemudian yang terakhir tentunya, mencintai Rasulullah berarti meneladani, mencontoh semaksimal mungkin yang bisa kita lakukan terhadap perilaku dan kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasulullah adalah role model yang Allah lahirkan untuk manusia agar menjadi contoh dan teladan bagi manusia berikutnya. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Laqad kana lakum fi Rasulillah. Dan sesungguhnya di dalam diri Rasul itu uswatun hasanah, ada contoh, ada teladan terbaik liman kana yarjullah, bagi orang-orang yang mengharapkan kehidupan akhirat. Bagi mereka yang mengharapkan kehidupan akhirat yang baik, maka dia akan mencontoh Rasulullah, termasuk dengan bersolawat agar mendapatkan syafaat nanti di yaumil akhirah, di yaumil qiyamah.
Bagi orang-orang yang ingin bertemu dengan Allah nanti di yaumil akhirah, maka teladani Rasul. Meneladani Rasulullah bukan menyamai Rasul, karena tidak mungkin. Meneladani adalah berusaha semaksimal mungkin dengan segala kekuatan kita untuk meneladani perilaku Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena meneladani Rasulullah adalah bagian dari syariah dan ibadah ini. Karena itu jamaah rahimakumullah, kita prihatin hari-hari ini ada sebuah negara yang mengaku negara besar telah melecehkan Nabi Muhammad. Dia telah melecehkan dengan memampang karikatur atau foto Rasulullah Muhammad. Sebuah negara yang mengaku negara besar telah melecehkan Nabi, sebuah agama yang besar. Disinilah hadirin kita kembali meneladani Rasulullah, bahwa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hal akhlak beliau memiliki dua sikap yang harus proporsional kita meneladaninya. Pertama adalah bahwa Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum. Itu sikap Rasul. Rasulullah itu adalah Muhammad Rasulullah. Muhammad itu Rasulullah. Walladzina ma'ahum, dan orang-orang yang bersama Rasul itu asyidda'u 'alal kuffar, sangat tegas terhadap kekafiran, tapi ruhama'u bainahum, tapi sangat lemah lembut, sangat kasih sayang terhadap sesama mukmin. Inilah sikap proporsional yang harus kita ikuti. Jangan sampai kita hanya melihat ruhama'u bainahum, kita lupa untuk asyidda'u 'alal kuffar. Rasulullah sangat tegas ketika menyangkut masalah-masalah keimanan, ketika menyangkut masalah syariah, ketika menyangkut masalah keimanan, Rasulullah akan tegas. Ketika menyangkut larangan, Rasulullah tegas. Tapi terhadap sesama muslim ruhama'u bainahum, amat sangat kasih sayang Rasulullah itu. Jangan sampai kita menjadi pemaaf kemudian kita melupakan sikap asyidda'u 'alal kuffar. Sehingga sikap yang ditunjukkan kaum muslimin sebagian sudah benar, bahwa kita tegas bahwa itu adalah sebuah perilaku yang sangat tidak manusiawi, tidak pantas oleh sebuah negara yang mengaku menegakkan kedamaian. Kita harus menunjukkan sikap tegas itu. Demikian Rasulullah mengajarkan kepada kita. Rasulullah sangat tegas dalam hal-hal yang berkaitan dengan larangan itu. Bahkan Rasulullah pernah bersabda, kalau seandainya Fatimah anakku mencuri, akan aku potong. Tegas Rasulullah. Tapi Rasulullah sangat sayang kepada sesama muslim, sesama mukmin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita membutuhkan Rasulullah tidak hanya di dunia ini. Kita membutuhkan Rasulullah nanti syafaatnya di yaumil qiyamah. Marilah kita terus tidak pernah bosan untuk membaca sirah Nabi, sehingga sampai tumbuh kecintaan dan kerinduan kita kepada Rasulullah, agar kita nanti bersama-sama Rasulullah di surganya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma warda anil khulafa'ir rasyidin alladhina qadaw bil haqqi wa kanu bihi ya'dilun Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali
وعن الصحابة أجمعين وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين يا الله رب العالمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة تتبع بها أن الطعن والطاعون يا من إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والفحشاء والمنكر والفتن والطاعون والشدائد والمحن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة وأن سائر البلدان المسلمين عامة يا رب العالمين ويا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر.